Halo guys, kembali lagi di channel Insinyur Paruh Waktu. Dan kali ini kita bakal belajar mengenai rangkaian listrik dasar, yang mana hal ini dapat berguna banget untuk kita memahami rangkaian yang dapat dibuat di Arduino itu sendiri. So, langsung aja kita ke materinya. Jadi, rangkaian listrik itu adalah suatu hubungan antar komponen-komponen elektrik yang dihubungkan sedemikian rupa menggunakan suatu perantara, misalnya kabel. Nah, rangkaian listrik akan disebut sebagai rangkaian listrik jika dia memenuhi setidaknya tiga syarat utama. Yang pertama adalah adanya sumber tegangan atau adanya beda tegangan. Ya, misalkan kalau di DC itu adanya baterai atau misalnya sumber AC kayak gitu. Yang kedua adalah adanya komponen elektrik seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Dan yang ketiga, rangkaian tersebut harus bersifat tertutup. Nah, ketika tiga ini sudah terpenuhi, maka kita bisa sebut sebagai rangkaian listrik. Listrik itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan arusnya. Ada yang bernama AC dan ada yang DC. AC adalah singkatan dari alternating current, sedangkan DC adalah singkatan dari direct current. Nah, perbedaannya itu akan dijelaskan di video pendek. Yang pasti, keduanya itu berbeda jika dilihat dari perangkat-perangkat yang dipakai. Misalnya kalau teman-teman memakai sebuah handphone atau TV atau perangkat elektronik lainnya, sudah dipastikan bahwa perangkat tersebut di dalamnya menggunakan listrik DC. Sedangkan untuk perangkat tersebut misalnya bisa nyala atau perangkat tersebut perlu dicas, itu kita perlu listrik AC. Yang mana listrik AC berasal dari pembangkit langsung, bukan dari sumber tegangan seperti baterai, aki, dan lain-lain. Rangkaian listrik itu sendiri dibagi ke dalam dua jenis. Ada yang bernama serial dan ada yang bernama paralel. Seperti teman-teman yang udah pernah pelajari ketika di SMP atau SMA ya. Nah, bedanya rangkaian seri itu berasal dari kata serial, artinya berurutan. Jadi, ketika teman-teman meletakkan komponen satu dengan komponen lainnya secara berurutan, misalkan resistor ketemu resistor diurutin gitu ya, maka kita bisa sebut resistor itu dirangkai secara seri. Sedangkan kalau teman-teman melakukan perangkaian resistor itu secara paralel atau artinya adalah sejajar, jadi antara resistor satu dengan resistor lainnya itu sejajar posisinya, maka rangkaian tersebut bisa dibilang sebagai rangkaian resistor paralel. Ketika teman-teman merangkai baterai secara seri, maka baterai tersebut akan bertambah tegangannya. Misalkan teman-teman punya baterai 1,5 volt, ada 4 baterai yang disusun secara seri, maka baterai tersebut akan menghasilkan tegangan sejumlah 6 volt. Sedangkan ketika baterai disusun secara paralel, maka yang bertambah itu adalah arusnya. Misalkan dari baterai tersebut, arus yang dihasilkan itu adalah misalkan 1 ampere, maka jumlah ampere yang akan dapat dihasilkan maksimum dari baterai tersebut adalah 4 ampere jika baterai dirangkai secara paralel. Begitu juga dengan resistor, kapasitor, dan induktor. Jika resistor dirangkai secara seri, maka yang akan berbeda adalah tegangannya. Jadi misalnya teman-teman punya sumber tegangan baterai dengan tegangan 5 volt dan teman-teman punya dua resistor dirangkai secara seri yang hambatannya misalnya adalah 1 ohm, maka rangkaian tersebut akan mempunyai arus utama sebesar 2,5 ampere. Dan kedua resistor itu akan memiliki besar arus yang sama. Jadi arus yang melewati kedua resistor ini akan jumlahnya akan sama. Tapi yang berbeda adalah besar tegangan di tiap resistor, yaitu satunya 2,5 volt, satunya 2,5 volt. Karena kalau di total itu jadi 5 volt sehingga sesuai dengan tegangan baterainya. Kalau resistor dirangkai secara paralel, artinya sejajar juga dengan baterainya, sehingga resistor tersebut akan memiliki tegangan yang sama dengan baterai, yaitu 5 volt, tetapi masing-masing resistor akan dilewati oleh arus yang berbeda nilainya. Yang pertama itu adalah 5 ampere dan yang kedua juga 5 ampere, sehingga total arus yang masuk ke rangkaian tersebut adalah bisa dibilang 10 ampere, kayak gitu. Manfaat dari kita bisa memahami rangkaian listrik yang ada di dunia ini dan yang akan kita rangkai nanti ketika kita merangkai Arduino atau sebagainya, itu adalah kita bisa mengetahui spesifikasi dari rangkaian yang ingin kita buat. Misalnya Arduino itu punya base tegangan 5 volt. Dia semuanya pin-pinnya atau chip dari microcontroller
Atmegi-nya itu sendiri ditenagai maksimal 5 volt. Sedangkan baterai yang ada di pasaran itu mungkin tidak ada yang pas 5 volt gitu. Tadi aja misalnya baterai A2 alkalin 1,5 volt, jika disusun secara seri, jumlahnya 6 volt. Tidak pas dengan 5 volt itu, atau 4,5 volt kalau misalnya dirangkai 3 gitu seri. Nah, artinya kita perlu menyesuaikan sumber baterai dengan tegangan. Nah, itu bakal berguna ketika kita sudah memahami rangkaian seri atau paralel itu sendiri. Kita bisa menggunakan prinsip dari rangkaian seri untuk bisa menyesuaikan tegangan baterai dengan tegangan Arduino kita, agar Arduino kita bisa sesuai, bisa nyala dengan baterai yang kita punya. Contohnya adalah seperti itu. Nah, pembahasan tentang rangkaian listrik ini itu cukup panjang ya teman-teman. Jadi kita bakal bahas lebih lengkap setelah series Arduino ini mungkin selesai ya. Jadi tetap tunggu saja, dan pembahasan juga tentang penyesuaian beban lebih lengkapnya akan dibahas di video-video berikutnya. Itu aja yang bisa gua sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.